Hai, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik studi kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar makin banyak orang mendapatkan pencerahan. Studi kita kali ini masih membahas tentang Al-Quran kontra pengetahuan. Ini merupakan bagian yang kedua, ya. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, kami mau sebelum membahas studi kita, kami ingin menyatukan dulu pemikiran dasar kita, yaitu bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah sendiri, ya, kata-kata Allah sendiri, ya. Jadi karena Allah itu maha suci, maka kata-katanya juga suci, sehingga Al-Qur'an itu adalah suci, ya. Melecehkan Al-Qur'an itu sama halnya dengan menghina Allah. Sama sama halnya dengan menyerang martabat luhur Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk dibunuh, ya. Itu Allah sendiri yang memerintah. Jadi umat Islam punya kewajiban untuk membunuh orang yang menghina Allahnya. Nah, ya, itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 33. Nah, jadi ini Al-Quran merupakan wahyu dari Allah. Jadi dari sini tampak jelas bahwa sumber wahyu itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sumber wahyu itu. Bukan siapa-siapa. Sumber yang tertulis dalam Al-Qur'an itu adalah Allah sendiri, bukan manusia, ya. Nah, ini harap dipaham. Nah, umat Islam yakin bahwa Allah itu adalah maha benar, ya. Umat Islam yakin. Saya pikir bukan hanya umat Islam, ya. Apapun agama Anda, pasti Anda yakin bahwa Allah itu maha benar. Nah, karena Allah itu maha benar, logikanya Al-Quran adalah kitab kebenaran. Itu kan apa? Al-Quran tadi kan wahyu Allah. Allah itu maha benar. Maka Al-Quran dilihat sebagai kitab kebenaran. Itu. Nah, tetapi bagi orang yang masih waras, yang masih punya akal sehat, dia akan bertanya, benarkah Al-Quran itu kitab kebenaran? Nah, dari sini kita coba akan mengkonfrontasikan, ya, kebenaran dalam Al-Quran dengan kebenaran yang ada dalam pengetahuan. Salah satunya adalah asal hujan. Ya, kalau ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan mengatakan hujan itu dari awan. Itu. Jadi kan uap air dari laut, dari danau, atau dari mana saja itu naik ke atas lalu membentuk awan dan setelah padat terjadi tumbukan, pecah, turunlah dia menjadi hujan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak akan mungkin hujan turun tanpa ada awan. Meski tidak semua awan itu dapat menurunkan air hujan, tidak. Tetapi yang pastinya hujan tidak akan turun kalau langit itu cerah, tidak ada awan, tidak akan mungkin. Ya, lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Nah, Al-Quran dia mengatakan kalau hujan itu dari langit, bukan dari awan, dari langit. Jadi setidak-tidaknya ada 5 ayat yang menegaskan hal itu. Ya, kita lihat bersama-sama. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Al-Baqarah ayat 22.
Ya, dan kami turunkan hujan dari langit. Surah ke-15 ayat 22. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Surah ke-14. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit. Surah ke-16. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Surah 55. Ya. Nah, jadi ini bahwa hujan itu dari langit, bukan dari awan. Itu. Ini Allah sendiri yang mengatakan, bukan manusia. Nah, akhirnya kita sampai pada kesimpulan logis. Patutlah dikatakan bahwa Al-Quran bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan hujan itu dari awan, sementara Al-Quran katakan dari langit. Jadi mana yang benar? Ya, apakah Al-Quran atau ilmu pengetahuan? Kami membayangkan ya, jika seandainya dalam Al-Quran itu tertulis gula itu asin, umat Islam akan percaya dan akan menyalahkan lidah manusia dan rumus kimia. Karena apa? Ya karena Allah tak mungkin berbohong. Allah itu kan maha benar. Itu. Begitu kira-kira logikanya. Nah, dari sini kita harus mengatakan Al-Quran itu bukanlah wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.